Puji nama Tuhan, shalom, haleluya. Sebab banyak kita pagi hari bersuka cita, bersyukur dengan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini saudara. Beri kita lambaikan tangan kita saudara, amin. Saya percaya bahwa dalam 2 bulan ini Tuhan sudah menyertai kita, menuntun kita dan memasuki bulan yang baru di minggu yang pertama ini. Mari saya mengajak semua jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada hari ini bersama-sama kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari pagi hari dengan hati yang bersyukur kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mari puji Dia saudara. Haleluya, Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, Lord. Sembah Dia saudara. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya, Lord. Kau baik, Kau baik. Oh, Kau baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Sebuah mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Sembah Dia saudara, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sampai angkat tangan kita katakan Kau yang layak. Yes Lord, haleluya. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau dekat, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Yes Jesus, betapa
besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi saudara katakan, Kau yang layak, yes Lord. Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Pada lebih lagi, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, amin, layak disembah, disembah. Kau yang layak, layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, oh Jesus, Jesus. Kau yang layak disembah. Mari sembah dia saudara, mari sembah dia. Ora bakara la ba 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 ya la ba ya la ba. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Sembah dia, agungkan dia. Dia layak, dia layak. Sembah dia, sembah dia. Oh, rabaya, 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 rabaya. Hadirat-Mu penuhi setiap kami, hadirat-Mu penuhi setiap rumah kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, lebih lagi sembah dia, more, 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 come on, Jesus. Shalalabaya, labaya, labaya, lababa, baba, 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 baba. Oh, di hadirat-Mu ada kesembuhan, di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, di hadirat-Mu ada sukacita, pengharapan. Oh, urapi, urapi umatmu yang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapi ya Tuhan, urapi ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan Tuhan. Oh, Jesus, Kaulah pengharapan kami. Oh, semuanya. Shalalabaya, lalababa, baba, baba,
menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari kita membahas roh bersama-sama saudara. Bagikan iman kita pagi hari ini saudara. Oh, Tuhan menjamah. Yes. Jangan andalkan lagi kekuatanmu. Jangan andalkan lagi kekuatanmu. Mari pagi hari ini andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. You were worthy it all, it all. You were worthy it all, it all. Amen, Jesus. From you all are things, and to you all are things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord, it all. You are worthy. You are worthy, Lord, it all. From you all are things, and to you all are things. You deserve the glory. You are worthy, Lord, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord, Lord. From you all are things, and to you all are things. You deserve the glory. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, You are worthy, Lord, Lord. You are worthy of it all. From you all are things, and to you all are things. You deserve the glory. Baik di hadapan Tuhan, sing it church. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, oh, biarlah penyembahan itu dinaikkan. From you all are things,
all the things. And sekali lagi saudara katakan, oh, from you all the things, and to you all the things. You deserve the glory. Haleluya. Serahkan haleluya. Dia yang layak. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Mari kita puji Tuhan bersama-sama saudara. Menari bagi Tuhan. Bertepuk tangan bersorak-sorak bagi Tuhan. Come on, sing, hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sing one more time, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri namanya Kau beri. Kakiku melompat bagimu, nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kamu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Come on, sing. Na 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 na. Tangannya di atas saudara. Come on. Na 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 na. 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 Sing haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam semua tangan di atas. Hey, hey. Haleluya. Siasa lompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, Yesus baik. Come on. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi saudara, angkat tangan kita nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sing na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Come on, bersyukur bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kita selalu setiap hari sedang kita bersyukur kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini akan segala berkat dan kemurahan-Mu. Selalu baru setiap hari, Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Bapak, secara khusus kami berdoa untuk senior pastor kami, Pastor Niko, Pastor Irwan, Pastor Johan, dan juga Pastor Daniel di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memakai mereka lebih lagi Bapak. Roh Tuhan ada pada mereka. Kiranya kuasa, urapan, dan penyertaan-Mu terus melingkupi mereka Bapak. Tuhan berkati keluarga besar mereka, berkati anak-anak mereka, berkati semua yang mereka lakukan ya Bapak. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dan membuat segala sesuatunya berhasil, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pastor-pastor misi yang ada di daerah-daerah, yang ada di seluruh cabang-cabang yang ada. Tuhan, pakai mereka juga lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa orang-orang yang belum percaya akan kepadamu Bapa. Tuhan, cukupkan segala keperluan yang mereka lakukan. Tuhan, diberkatilah juga Bapa untuk setiap pekerja-pekerja Tuhan maupun setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang bertugas pada hari ini Bapa. Diberkatilah mereka semuanya. Jelas mereka terus melayani Engkau dan mereka terus akan melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh cabang-cabang yang ada di BCM ini, yang ada di seluruh Sarawak, Sabah, Borneo, Kalimantan, dan dimanapun yang ada. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu untuk terus lagi unity, semakin lagi bertumbuh dalam segala hal, bertumbuh dalam iman, dalam kerohanian mereka Bapa, sehingga mereka boleh terus mengalami pembaharuan dan kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang sakit, yang sedang letih, lesu, dan beban berat ya Bapa. Diberkatilah mereka supaya mereka terus diberikan kesehatan yang baik Bapa, sehingga mereka juga akan terus mengalami semua penyertaan daripada Tuhan yang akan menjaga dan melindungi mereka. Bapak, berkati juga untuk bangsa dan negara Malaysia. Diberkatilah Malaysia Bapak, diberkatilah tanah, air, dan udaranya, diberkatilah pemerintahannya yang ada, yang tertinggi, yang terendah. Diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanannya Bapak. Apapun yang diperbuat bangsa dan negara dan pemerintahan ini selalu berhasil ya Bapak. Dan kami terus juga melepaskan berkat-Mu Bapa bagi setiap kota-kota yang ada di Malaysia, yang ada di Kuching ini juga. Baik itu juga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan lindungi kota ini dari segala macam sakit penyakit. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan ini kiranya boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pundi-pundi yang kami berikan ini boleh terus menjadikan memperluas kerajaan yang ada di muka bumi ini Bapak. Kiranya apa yang kami tuai ini boleh terus kami nikmati juga sesuai dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga semakin banyak lagi dan semakin besar lagi penyertaan Tuhan bagi kami berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapak, sebentar juga kami akan menikmati akan firman-Mu. Kiranya kami terus bertumbuh akan pengenalan, akan kebenaran dan firman-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Daniel. Tuhan memberkati mereka, memberkati kehidupan dan keluarga Pastor Daniel, memberkati pelayanan yang dia lakukan ya Bapak. Kiranya terus menjadi berkat, menjadi dampak bagi kota kami ini Bapak, dan seluruh cabang-cabang yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saatnya kita akan memberi persembahan kita. Kita boleh memberikan dengan secara online, dengan kepada nomor account yang ada di layar kita. Dan di dalam kita memberi, kita akan melihat video pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mas di tahun 2021 ini. Saya percaya di tahun integritas ini ada banyak perkara-perkara yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan saudara. Dan saya juga percaya bahkan di sepanjang bulan Mas ini pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara, bahkan dalam keluarga saudara. Dan saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan mari kita saksikan info gereja pada minggu ini.
Doa fajar akan diadakan setiap hari pada pukul 5 pagi, doa malam setiap hari Kamis pada pukul 7.30 malam, dan doa puasa pada setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi. Mari kita sama-sama terlibat untuk berdoa bagi gereja, bangsa dan negara. Mezbah Doa Wanita atau MDW akan diadakan setiap hari Kamis pada pukul 3 petang. Info lanjut mengenai pertemuan ini Anda boleh berhubung dengan Pastor Carolina di talian yang tertera di layar skrin. Semua wanita digalakkan untuk mengikuti acara ini. Bagi jemaat yang belum mengikuti KUL atau Community of Love, Anda boleh berhubung dengan Pak Wijaya di talian yang tertera di layar skrin. Selain mengikuti ibadah raya setiap minggu, KUL merupakan wadah untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling berbagi. Selain itu, kita boleh bertumbuh dan mengalami Kristus. #Ayo ikut KUL, enggak gaul. Pengumuman lain yang Anda harus beri perhatian ialah Bible Study akan diadakan pada esok hari, iaitu hari Isnin, 8 Mac 2021, 7.30 malam di Zoom Betani Kuching. Bible Study pada kali ini akan membincangkan kitab Rut dan 1 dan 2 Samuel yang akan diajarkan oleh Pendeta Johnny Hayasedi. Semua jemaat digalakkan untuk mengikuti Bible Study ini. Pendaftaran bagi kelas KOM 100 dan KOM 200 telah kembali dibuka. Bagi anda yang belum mengikuti kelas KOM, anda boleh mendaftar di Google Form yang telah disediakan. Pendaftaran adalah percuma dan kelas ini akan bermula April, iaitu bulan hadapan. Info lanjut mengenai kelas KOM, anda boleh berhubung dengan Ibu Maureen di talian yang tertera di layar skrin. Berikut merupakan aktiviti yang akan berlangsung di sepanjang bulan Mac ini. Antaranya adalah acara rutin, iaitu Coping with Uncertainties yang akan dibawakan oleh Pak Hari Gutom pada hari Sabtu 27 Mac 2021. Info lanjut mengenai acara ini Anda boleh berhubung dengan Brother David di talian yang tertera di layar skrin. Manakala pada hari Ahad 28 Mac 2021 akan diadakan Teachers Workshop daripada Department Kids Church. Info lanjut mengenai acara ini Anda boleh berhubung dengan Ibu Alice di talian yang tertera di layar skrin. Dan pada hari Isnin 29 Mac 2021 akan diadakan training KUL daripada Department KUL. Gembala KUL dan jemaat digalakkan untuk mengikuti training ini, dan info lanjut mengenai training ini Anda boleh berhubung dengan Pak Wijaya di talian yang tertera di layar skrin. Ibadah petang pada hari ini akan dilayani oleh Pastor Daniel Ginting di Zoom Betani Kuching pada pukul 7 malam. Pengkhotbah bagi ibadah raya Minggu Hadapan 14 Mac 2021 ialah Pastor Yehuda So. Sekian saja info gereja pada minggu ini. Jumpa Anda kembali di Minggu Hadapan. Stay safe and God bless. Haleluya saudara. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan membebaskan jiwa kita, akan menjagalkan roh kita, dan membagikan iman kita pagi hari ini. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Mari dapat Tuhan katakan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi saudara. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi. Iman kami, ini kami akui hadapan-Mu Tuhan. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami untuk kami akan menerima berkat firman. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ada di minggu yang pertama di bulan Maret. Saya bersyukur kita boleh melalui sudah 2 bulan di tahun 2021 ini. Dan satu hal yang saya bersyukur buat kita semua, saya melihat keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dan semua saya melihat penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup Bapak Ibu Saudara, atas keluarga Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan hari ini Saudara, di bulan Maret ini kita ada tema yang akan kita belajar di sepanjang bulan Maret ini, yaitu membangun hidup berintegritas. Nah, di minggu pertama ini kita akan belajar tentang manusia baru. Bagaimana kita membangun hidup yang berintegritas, kita harus mengenakan manusia baru.
Dan minggu ini kita akan belajar tentang manusia baru. Nah, kalau bicara tentang manusia baru berarti ada manusia lama, Bapak Ibu Saudara. Dan menjadi tujuan dalam pembelajaran ini supaya kita yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, supaya kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, tidak lagi mengenakan manusia yang lama, tidak lagi mengenakan kehidupan yang lama. Karena manusia lama, kehidupan yang lama adalah kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kehidupan yang lama adalah kehidupan yang berbuahkan kepada kejahatan. Dan itu yang disebut dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah menginginkan kita untuk kita mengenakan hidup yang baru, manusia yang baru. Di dalam 2 Korintus 5:17 katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Mari siapkan hati kita pada pagi hari ini dan kita juga akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan kegiatan yang lain apapun, mari fokus untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, manusia lama adalah kehidupan di mana manusia diperhamba oleh dosa. Manusia lama, Alkitab tadi katakan sedang menuju kepada kebinasaannya. Dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita ini mengenakan manusia lama kita. Kita mengenakan kehidupan-kehidupan yang bertentangan dengan firman. Seperti apa?
Hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Hidup kita dikendalikan oleh ego. Hidup kita dikendalikan oleh kesombongan. Hidup kita dikendalikan oleh amarah, benci, kepahitan. Itu yang tertulis di dalam Efesus 4 yang kita baca tadi. Tetapi ketika kita menerima Yesus dan kita mengenakan manusia baru, biarlah kita diperbaharui. Alkitab katakan tadi, biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran kita ini, saya rindu jemaat ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara, benar-benar mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan manusia lamanya. Mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan manusia lama. Di dalam Efesus 4 jelas tema di dalam Efesus 4 adalah manusia baru. Paulus menginginkan jemaat di Efesus tidak terkontaminasi dengan budaya, dengan sifat, dengan karakter orang-orang yang ada di Efesus. Di mana orang-orang di sana adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Sebuah kota yang begitu metropolitan kala itu. Paulus menginginkan jemaat Tuhan di Efesus, mereka bukan menjadi orang yang sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Sinkritisme adalah menduakan Tuhan. Di sisi lain mereka beribadah, di sisi lain mereka masih menyembah berhala. Di sisi lain mereka masih beribadah, di sisi lain mereka masih berbuat dosa. Paulus menginginkan supaya jemaat di Efesus, mereka benar-benar hati dan pikiran mereka itu hanya tertuju kepada Allah. Menempatkan Tuhan menjadi tempat yang terutama. Tidak menjadikan Tuhan menjadi sebuah hal yang tidak utama. Atau maksud saya adalah menjadikan Tuhan menjadi sebuah yang tidak penting. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya melihat ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang berkata dia milik Tuhan, yang berkata dia Kristen, yang berkata dia beribadah. Tetapi sesungguhnya dia belum mengenakan manusia yang baru. Sistem hidupnya masih digerakkan oleh dosa. Masih digerakkan oleh emosi, kebencian, amarah. Masih digerakkan oleh itu. Tetapi saya rindu tidak terjadi sinkritisme di dalam kehidupan kita. Di sisi lain kita menyembah Tuhan. Di sisi lain kita masih berbuat dosa. Alkitab katakan tidak dapat kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Tujuan di dalam khotbah ini, dalam pembelajaran ini, untuk mengajak kita benar-benar meninggalkan manusia lama kita. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah engkau diperbaharui dari sehari ke sehari. Alkitab katakan biarlah engkau diperbaharui, hatimu diperbaharui, pikiranmu diperbaharui. Ketika engkau memutuskan untuk menerima Yesus, maka pembaharuan hidup itu akan menjadi nyata. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tidak mampu saudara untuk berbuat baik dengan kekuatan saudara. Saudara perlu Roh Kudus. Saudara perlu Tuhan. Saya melihat saudara, untuk kita memiliki hidup yang berintegritas ini, kita benar-benar perlu Roh Kudus. Kita perlu Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Setelah saudara diperbaharui, setelah saudara mengalami pembaharuan hidup, baru hidup saudara itu boleh dinikmati orang lain. Hidup kita boleh menjadi berkat. Hidup kita boleh menjadi dampak buat orang lain. Nah, ini saudara perlu pahami apa yang menjadi kerinduan saya sebagai gembala buat Bapak Ibu Saudara. Biar jemaat Bethany Church dimanapun kita berada, hari ini kita sama-sama sepakat
untuk meninggalkan manusia lama kita. Yang mau katakan amin. Apa itu manusia lama? Benci, marah, dendam. Ya, coba kita perhatikan saudara di dalam ayatnya yang ke 25. Ya. Apa itu manusia lama? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang yang lain. Ya. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Manusia lama mencuri. Ya. Manusia lama perkataannya kotor. Manusia lama mendukakan Roh Kudus. Manusia lama kepahitan, fitnah, marah. Itu manusia lama. Tetapi manusia baru dikatakan di ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, mengampuni sebagaimana di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang ketika menerima Yesus dalam hidupnya, sebenarnya Yesus memperbaharui dia untuk apa? Untuk menjadi manusia baru, untuk mengenakan manusia baru. Kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita mengenakan Kristus dalam hidup kita, manusia-manusia lama kita ini, tabiat-tabiat lama kita ini, itu harus diperbaharui. Karena yang diperbaharui ketika kita menerima Yesus adalah roh dan pikiran kita. Roh dan pikiran kita itu diperbaharui. Tetapi saudara harus sadar, jiwa kita ini masih liar. Kita masih ada keinginan-keinginan untuk melakukan yang salah. Nah, disinilah roh dan pikiran kita diperbaharui sehingga kita mampu untuk menanggalkan keinginan-keinginan daging ini, keinginan-keinginan jiwa kita ini yang sudah terbiasa hidup bertahun-tahun sebelum kita mengenal Yesus. Akhirnya kita boleh berjumpa dengan seseorang yang kadang-kadang membuat kita kesal, yang kadang-kadang membuat kita ini membuat marah. Tapi sadarkah saudara? Lewat orang tersebutlah sebenarnya kita sedang diajar untuk mengampuni. Lewat orang-orang tersebutlah kita sedang diajar untuk mengasihi. Lewat orang-orang tersebutlah kita sedang diajar apa itu berbelas kasihan. Kalau dulu kalau ada orang yang berbuat tidak seperti yang kita inginkan, yang sangat mengganggu hati kita marah, kita benci, bahkan kita fitnah. Tapi setelah mengenakan manusia baru, cara berpikirnya harus sudah berbeda. Rohnya, hatinya berbeda. Ketika ada orang yang seperti membuat engkau kecewa, yang tidak seperti yang kamu mau, kalau dulu kamu benci, kamu fitnah, tapi kalau sekarang lain. Justru kamu bersyukur karena orang itu menjadi sebuah alat Tuhan untuk kamu melihat, untuk kamu belajar memperbaharui hidupmu. Bagaimana kamu belajar mengampuni, bagaimana kamu belajar mengasihi, bagaimana kamu belajar untuk memberi, bagaimana kamu belajar untuk melayani. Dari mana saudara tahu saudara dapat mengasihi orang lain kalau tidak ada orang yang menyakiti hatimu? Dari mana saudara dapat mengerti, saudara boleh melayani kalau tidak ada orang yang mau dilayani? Makanya Bapak Ibu Saudara, saya katakan minggu lalu, biarlah gereja di mana saudara ada, komunitas di mana saudara ada, kul di mana saudara ada, itu adalah tempat di mana saudara boleh merefleksikan manusia baru saudara. Merefleksikan manusia baru saudara. Katakan amin. Merefleksikan manusia baru kita, saudara. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam manusia lama. Nah ini yang menjadi kerinduan saya sebagai gembala buat jemaat Tuhan. Baiklah kita meninggalkan manusia lama kita. Meninggalkan. Tapi Pak terlalu sakit Pak. Suami saya Pak, memang sangat membuat hati ini
terluka, Pak. Anda terluka sebelum Anda mengenal Kristus. Tapi setelah Anda mengenal Kristus dan ketika engkau diperbaharui hati dan pikiranmu, suamimu tetap sama tingkah lakunya, perilakunya masih sama, tetapi kamunya berubah cara pandangnya. Dulu kamu terluka, kalau sekarang enggak, kamu melayani dan mengasihi. Jangan harapkan orang berubah, kita yang harus berubah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Dan ini perlu sebuah keputusan. Perlu sebuah keputusan untuk mengenakan manusia baru. Bukan setelah dibaptis tiba-tiba langsung menjadi baru. Bukan, saudara. Setelah saudara dibaptis menerima Yesus, rohmu dan pikiranmu diperbaharui. Dan di dalam perjalanan hidup Anda harus punya disiplin untuk menjalani, mengisi hari-hari Anda dengan hal-hal yang positif. Komunitasnya yang benar. Nah, itu adalah bentuk sebuah keputusan. Dan akhirnya saudara menerima hal-hal yang positif, pikiran hatimu terus diperbaharui, baru kamu bisa mempraktekkannya. Baru kamu dapat menjadi berkat. Dan benar-benar kehidupannya menjadi baru. Nah, saya berharap dari sini Bapak Saudara boleh mengerti. Jadi keselamatan yang kita terima, tetapi juga kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita juga harus mengerjakan keselamatan itu. Dan hari ini kita mau belajar ini, mengenakan manusia baru ini. Mengenakan manusia baru. Katakan amin. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat di dalam Efesus 4 tadi. Dalam Efesus 4 tadi, kita akan melihat apa ciri manusia baru di dalam Kristus. Apa ciri manusia baru dalam Kristus? Yang pertama saudara, mari kita lihat ayat 23. Ayat 23 dikatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ciri manusia baru di dalam Kristus yang pertama adalah selalu hidup di dalam pembaharuan. Roh dan pikirannya diperbaharui. Selalu hidup di dalam pembaharuan. Hidup di dalam pembaharuan. Apa itu? Pikirannya selalu diperbaharui. Rohnya selalu diperbaharui. Bagaimana cara supaya pikiran dan roh kita diperbaharui, saudara? Pikiran kita diperbaharui, mengisi dengan firman Tuhan. Terus, mengisi dengan firman Tuhan. Tontonan yang benar. Pikiran, apa yang kita dengar harus sesuai dengan firman Tuhan. Terus hidup dalam pembaharuan. Seperti saya katakan tadi, sudah bertahun-tahun hidup kita ini hidup dalam manusia lama. Sudah bertahun-tahun hidup kita ini hidup di dalam dosa. Sekarang kita mau diperbaharui. Dan harus saudara, ciri orang yang mengenakan manusia baru, mengenakan hidup yang baru, yaitu hidupnya selalu diperbaharui. Ada keputusan. Selalu saya katakan, to K1D. Ada komitmen, ada konsisten, dan ada disiplin. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan. Di gereja ada 5 pasal satu hari. Anak-anak ada 1 pasal satu hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Komitmen, ada keputusan. Hidupnya mau diperbaharui terus. Hidupnya mau diperbaharui selalu. Lalu selanjutnya saudara. Orang-orang yang hidupnya terus diperbaharui. Biasanya dia akan mengalami kemerdekaan. Kelepasan dari dosa. Biasanya. Dia akan dapat merasakan pembaharuan itu. Sehingga dia dapat satu rasa nikmat di dalam diri dia. Bahwa Tuhan melebihi dari apapun. Bapak saudara kekasih dalam Tuhan. Ciri orang yang mengenakan manusia baru adalah hidup di dalam pembaharuan. Rohnya diperbaharui dengan cara apa? Selalu berkomunikasi intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Maka rohnya diperbaharui terus.
Terus diperbaharui, terus hidup dalam pembaharuan. Ketika dua hal ini saudara kerjakan, saudara pikirannya terus hidup dalam pembaharuan, rohnya terus hidup dalam pembaharuan, maka saya percaya engkau akan melihat apa yang disebut dengan manusia baru dalam hidup Anda. Setuju katakan yes, setuju katakan amin. Iya. Sehingga orang pun dapat lihat, ini benar-benar ya, manusia yang baru, ini Evelyn yang baru ini Evelyn yang baru ini. Beda dia sekarang, beda dia sekarang. Ini nih, si siapa ini, si Pak Cung nih ya. Ini Pak Cung berbeda nih, baru sekarang. Benar-benar, kalau dia dulu suka marah-marah, sekarang kok enggak ya. Benar-benar beda dia sekarang ini. Ini nih ya, ada Yana ini, berbeda Yana ini sekarang. Dulu, wah betul-betul. Makanya ada satu lagu, dulu aku penjudi, sekarang pemuji. Dulu aku mabuk-mabuk, sekarang ke gereja. Dulu aku mencuri, sekarang memberkati. Dulu aku berdosa, sekarang hidup benar. Wah, ada satu lagu gitu saudara. Dulu, sekarang kita mengenakan manusia yang baru. Katakan amin. Manusia baru bukan dilihat dari apa jenis pelayanan saudara, tapi manusia baru dilihat dari integritas saudara, hidup saudara. Memang orang lihat ini baru. Maka dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Nah, ciri manusia baru itu saudara. Cirinya adalah dia terus hidup dalam pembaharuan. Dia hidup di dalam pembaharuan, terus dibaharui, disempurnakan. Yang kedua, ciri manusia baru di dalam Kristus adalah di ayat 25. Di ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang kedua adalah ciri manusia baru di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kemarin saya sudah singgung di minggu kemarin apa itu maksud kekudusan. Kekudusan kita sudah dipisahkan, kita dikhususkan untuk pekerjaan yang mulia. Itulah kudus. Ketika saudara berkata Tuhan kuduskan aku, artinya saudara sedang berkata Tuhan khususkan aku, pisahkan aku untuk kemuliaan-Mu. Itulah maksud dari kekudusan. Allah menguduskan umatnya untuk apa? Untuk dipakai menjadi rencananya. Itu kekudusan. Jadi saudara, ciri manusia baru dalam Kristus yang kedua adalah hidupnya, hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Nah, hidup dalam kebenaran ini apa maksudnya? Berkata benar, berpikir yang benar. Berkata benar, berpikir yang benar, bertindak yang benar. Nah, sekarang mari kita mengukur diri kita, mengintrospeksi. Apakah perkataan kita sudah benar? Apakah perkataan kita sudah benar? Apakah masih ada dusta? Apakah masih ada kebencian? Apakah masih ada fitnah? Apakah masih ada menghakimi? Kita diminta untuk berkata yang benar. Yang kedua, berpikir yang benar. Berpikir yang benar. Apakah yang kita pikirkan sesuai dengan firman Tuhan? Atau filosofi dunia ini? Apakah yang kita pikirkan sudah sesuai apa yang Allah mau? Atau yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang kita mau? Yang selanjutnya adalah berbuat yang benar. Apakah kehidupan kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar? Ciri manusia baru dalam Kristus, hidupnya dalam kebenaran.
Dia mengenakan hidup dalam kebenaran. Tidak lagi hidup dengan egonya sendiri, keinginannya sendiri. Wah, ini kan saya, suka-suka saya. Hidup-hidup saya, pikiran-pikiran saya, mata-mata saya. Kaki-kaki saya, ini punya saya. Dengar, itu bukan punya Anda. Itu punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan Anda. Tuhan yang memberikan karunia kepada Anda. Tuhan yang memberikan kasih karunia untuk saudara boleh menikmati apa yang saudara miliki hari ini. Itu bukan punya Anda, itu punya Tuhan. Makanya hati, pikiran, dan perbuatan harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Lalu hidup dalam kekudusan. Artinya kita sedang dikhususkan. Kalau dulu hidup suka-suka, dulu hidup main-main, dulu hidup semaunya kita sendiri. Tapi sekarang kita hidup menyenangkan hati Bapa. Itu yang disebut dengan kekudusan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang coba lihat. Posisi Tuhan dalam hidupmu di mana? Mana lebih tinggi, apakah Tuhan atau masalah Anda? Mana lebih tinggi, apakah Tuhan atau ego Anda? Mana lebih tinggi posisinya dalam hidup Anda saat ini? Tuhan atau harta saudara? Tapi ketika saudara menjadikan Tuhan menjadi tempat yang terutama, dan saudara mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, dan saudara melayani Tuhan, saya percaya orang pun akan lihat, beda ya dia sekarang ya. Berbeda dia sekarang. Betul loh, beda loh. Dia sekarang segala sesuatu bicara Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ketika ada masalah dia andalkan Tuhan. Ketika dia ada problem dia datang sama Tuhan. Sekarang beda. Nah, manusia baru itu begitu Bapak Ibu Saudara. Manusia baru cirinya hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, saya rindu untuk kita semua menangkap pesan ini saudara. Saya rindu untuk kita menangkap kebenaran ini. Khususnya buat anak-anak muda. Di mana engkau hari ini boleh mendengar firman ini. Seperti apa yang saya sampaikan. Visi dari gereja kita. Bicara tentang generation of worship. Saya rindu untuk semua anak-anak muda, generasi-generasi muda. Engkau menjadi generasi yang kudus. Engkau menjadi generasi yang benar. Mulai dari masa muda engkau mengerti bahwa engkau adalah milik Tuhan. Dan engkau sedang dikhususkan untuk pekerjaan yang mulia. Dan engkau akan ada di Seven Spear. Engkau akan ada di 7 bidang, 7 gunung itu. Ada anak-anak muda yang akan menjadi berkat. Yang dikuduskan, yang dikhususkan di bagian art. Ada anak-anak muda yang dikhususkan, yang dikuduskan di bagian education. Ada anak-anak muda yang akan duduk dikhususkan di bagian politik. Ada anak-anak muda yang sedang dikhususkan di bagian ekonomi. Ada anak-anak muda yang sedang dikhususkan di bagian gereja. Ada yang lahir jadi gembala-gembala sidang. Dan 7 bidang ini, anak-anak muda, engkau sedang dikhususkan untuk pekerjaan yang mulia di sana. Itulah yang menjadi kerinduan. Itulah yang menjadi visi yang Tuhan taruh. Sehingga ketika engkau ada di tempat di mana Tuhan tempatkan kamu, orang-orang lain dapat melihat perubahan. Bukan hanya orang lihat perubahan dalam hidupmu, tapi apa yang kau kerjakan berbeda. Berubah, tempat di mana saudara berada menjadi berubah. Bahkan ketika kita kumpul semua, kota di mana kita berada, itu pun mengalami perubahan. Generation of worship. Generasi yang hatinya diperbaharui, rohnya diperbaharui. Itulah ciri manusia baru di dalam Kristus. Hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Lalu yang terakhir, ciri manusia baru dalam Kristus yang ketiga adalah di ayat 25 sampai ayat 32. Di ayat 26 kita baca saudara. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi.
Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang ketiga saudara, ciri manusia di dalam Kristus, dia hidup di dalam perubahan. Yang pertama tadi hidup dalam pembaharuan, diperbaharui, terus diperbaharui, mau diperbaharui dengan firman Tuhan, diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Setelah itu dia hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Lalu yang terakhir, dia hidup di dalam perubahan. Wow. Dia bisa menikmati hidup dalam perubahan itu. Dia bisa merasakan, iya ya, ternyata sekarang saya udah gak hidup lagi dalam kebencian ya. Sekarang mulut saya udah gak perkataan kotor lagi. Kalau dulu, kalau sekarang udah enggak. Nah, dia bisa nikmati hidup di dalam perubahan itu. Dia bisa nikmati hidup dalam perubahan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa yang kau nikmati dalam hidupmu hari ini? Apakah kau terikat dengan dosa? Dan kau tidak dapat nikmati hidup di dalam Kristus itu. Apakah engkau masih hidup dalam kepahitan? Engkau masih menyimpan benci dan dendam. Engkau belum bisa nikmati hidup di dalam Kristus itu. Dan hari ini, ciri orang yang baru di dalam Kristus, dia bisa nikmati hidup di dalam perubahan itu. Dia nikmati. Dia nikmati hidup di dalam perubahan itu. Dia bisa rasakan hidup di dalam perubahan itu. Dan ketika dia bisa nikmati hidup yang baru itu, mustahil dia mau hidup dalam hidup yang lama. Mustahil. Mustahil. Mustahil dia masih mau hidup dalam hidup yang lama. Karena dia tahu hidup yang lama itu menghancurkan masa depannya. Dia tahu hidup yang lama itu menghancurkan keluarganya. Dia tahu masa lalu itu, kehidupan yang lalu itu menghancurkan hidupnya, menghancurkan ekonominya, bahkan menghancurkan cita-citanya. Menghancurkan hubungannya satu dengan yang lain. Menghancurkan relasi antara dia dengan orang tua, antara dia dengan sahabat, antara dia dengan dirinya sendiri, dan antara dia dengan Tuhan. Relasinya jadi hancur. Tetapi orang yang hidup di dalam pembaharuan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, maka dia dapat menikmati hidup di dalam perubahan itu. Iya. Coba lihat sekarang. Apakah sekarang saudara sudah menikmati perubahan hidup saudara? Atau saudara masih berkata, belum. Saya masih hidup dalam dosa. Hari ini, di depan kita ada perjamuan kudus. Tahukah saudara, Kristus datang dari surga ke dunia. Tujuannya hanya untuk menjadikan saya dan saudara menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang berintegritas sesuai dengan kehendak Allah. Dan bertujuan supaya hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Bapa, saudara. Saya rindu untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan ini. Dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi manusia baru. Seperti apa saya katakan tadi, tujuan di dalam pembelajaran ini. Untuk kita mengambil keputusan. Untuk kita mengambil keputusan hari ini. Keputusan untuk meninggalkan manusia lama kita. Tujuan yang kedua, untuk kita mengusahakan perubahan hidup. Ada tekad, ada komitmen, ada disiplin. Lalu yang ketiga, untuk kita boleh dinikmati orang lain menjadi berkat.
Itulah yang menjadi tujuan di dalam khotbah ini. Dan kita sudah belajar ciri manusia yang ada di dalam Kristus, manusia baru yang ada dalam Kristus, yaitu hidup di dalam pembaharuan. Dia hidup dalam pembaharuan setiap hari. Setiap hari dia harus diperbaharui. Hati dan pikirannya diperbaharui. Diperbaharui terus. Lalu hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Artinya apa? Dia berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Dan hidupnya dikhususkan untuk kemuliaan Allah. Dan dia dapat hidup di dalam perubahan. Dan dia hidupi perubahan itu. Dia berubah bukan karena dilihat orang. Dia berubah bukan supaya dinampak orang. Tapi dia berubah memang benar-benar. Terjadi perubahan, terjadi transformasi. Terjadi metanoia dalam diri dia. Terjadi metanoia. Dan saya rindu ini terjadi dalam hidup kita. Di dalam kekristenan kita. Yesus datang untuk baharui kita. Tapi iblis, Alkitab tadi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis yang menghancurkan gambar Allah dalam diri kita. Iblis yang menghancurkan cara berpikir kita untuk berpikir seperti Allah. Iblis yang menghancurkan perasaan kita. Iblis yang menghancurkannya. Sehingga kita hidup dalam ego, hidup dalam kemarahan, hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam suka-suka. Saudara belum mau untuk mengalami perubahan. Tetapi hari ini izinkan firman Tuhan menjamah saudara, memberkati saudara. Biar firman Tuhan ini boleh membawa kita menjadi manusia yang baru hari ini. Dan berkata, Tuhan, aku menjadi manusia yang berintegritas. Baharui hatiku, baharui pikiranku, baharui hidupku, baharui semua Tuhan. Dan aku mau menikmati hidup yang baru ini. Kalau engkau berkata hari ini saya sedang terikat dengan dosa. Saya sedang terikat dengan kebencian. Saya terikat dengan amarah. Saya terikat saat ini dengan pikiran yang sia-sia. Saat ini saya sedang terikat, saya tidak berdaya. Saya mengenal masih hidup lama. Buka hatimu hari ini. Engkau hanya buka hatimu. Dan Roh Kudus mau menjamah engkau hari ini. Dia mau memulihkan engkau. Dia mau memerdekakan engkau hari ini. Untuk engkau menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang berintegritas. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus saudara. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah sampaikan isi hatimu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi manusia yang baru. Untuk kami mengenakan manusia yang baru. Kami tidak lagi dikontrol oleh dosa. Kami tidak lagi dikontrol oleh kuasa kegelapan. Tapi manusia baru adalah manusia yang dikontrol oleh Allah. Yang dikontrol oleh kebenaran. Dikontrol oleh Roh Kudus. Dan hidup kami ditawan oleh Engkau. Sehingga kami boleh nikmati hidup ini. Hidup kami yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Sehingga perjamuan kudus ini, perjamuan suci ini, menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kami. Di mana Kristus telah memerdekakan kami. Di mana Kristus telah membaharui kami. Tubuh dan darah-Mu kami akan minum, kami akan makan. Biarlah ini boleh menjadi pembaharuan hidup dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu dimanapun berada. Dan kami saat ini akan menyaksikan untuk kami bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara sudah siapkan roti dan anggurnya. Mari bersama-sama untuk kita boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita bersama-sama untuk memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Untuk mengenang, untuk mengingat kembali pengorbanannya kepada saya dan saudara. Dan setiap kita, ketika kita memakan roti dan meminum anggur, pastikan saudara berkata, Tuhan, aku mau seperti-Mu. Hidupku dinikmati, hidupku jadi berkat, hidupku boleh mengalirkan kasih Kristus kepada banyak orang. Sebab darah dan tubuh-Mu ada di dalam hidupku. Siapkan hati saudara. Mari kita bersama-sama saat ini saudara. Mari angkat roti saudara tinggi-tinggi. Semua sudah siap? Mari angkat roti saudara tinggi-tinggi. Ho rabashandara labarala. Kirabakara labashatakara labar. Dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Oh rabasyataka rabasyadara labarala. Kirabaka yaralabaya syakara labarala. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukurku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, silakan haleluya. Mari arahkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara. Kembalilah dan terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.